luar biasa. Luar biasa paparan tadi dari Pak Dr. David ya, dari paparan dilihat dari sisi akademisi ya, tentang partai baru. Kalau pengen punya suara atau punya tempat di masyarakat ya harus menunjukkan permainan yang berbeda, permainan yang asik ya, dan jangan menyebalkan ini. Gitu ya. Jadi yang sudah ada sepertinya menyebalkan ya. Mudah-mudahan Partai Umat dan Partai Gelora tidak menyebalkan. Seperti itu ya. Oke, baik, untuk melengkapi diskusi ini kita buka sesi tanya jawab ya. Tadi sudah dipesan tiketnya, yang pertama oleh Pak Nugraha ya, yaitu Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara. Padanya kami persilakan untuk bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Yudi, Kordadi Poboraya. Saya sangat mengapresiasi sekali terkait dengan forum ini sudah bisa menghadirkan dua parpol baru ya, dan memang representasi dari parpol juga kemudian cukup panas lah kira-kira. Saya melihat Pak Wiwit misalnya seperti dia itu hatta nasionalis karena melihat memang ada kegelisahan yang mendalam terkait dengan kerusakan bangsa ini, tapi memang di situ tetap dibarengi dengan dakwah ala-ala Said Qutb gitu ya, begitu keras dan pedenya gitu. Dan saya melihat tadi catatan saya misalnya dua parpol ini juga bergerak dalam isu ekonomi, penguatan ekonomi tadi. Mbak Penny ya masih milenial kan? Dua-duanya bergerak dalam isu ekonomi yang sebetulnya menjadi salah satu akar masalah juga yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Misalnya ya paling sederhana kita lihat yang crystal clear gitu, itu masalah bansos yang tidak baik sama sekali begitu. Dan ketika memang tadi misalnya berbicara masalah UKM, dosa umat dan lain-lain sebagai sebuah wacana, saya kira itu menarik. Itu juga pernah digelontorkan oleh Pak Anies dan Pak Sandi saat itu yang OKOC versi Jakarta. Kemudian itu juga tidak tersentuh sama sekali, dan kita tahu orang-orang di belakang pendukung Pak Anies dan Pak Sandi juga mungkin ada bagian masa lalunya Pak Wiwit gitu ya. Jadi bicara ekonomi juga saya melihat masih cukup dangkal, artinya tidak begitu mendalam. Ini hanya sebuah euforia umum saja, dan memang dua partai ini lahir tidak seperti PSI. Kalau PSI dia membawa teman-teman PSI itu misalnya yang pernah diskusi di DIP itu selalu dengan enteng membawa begini, kami tidak memiliki beban masa lalu. Memang benar mereka tidak datang dari partai manapun, artinya kira-kira baru. Kalau misalnya kita telisik juga ada juga sih orang-orang PSI. Tapi kemudian juga performanya ternyata kalau Pak David tadi menyampaikan PSI hadir dari faksi nasionalis, tidak menjawab juga. Misalnya peta politik dia juga tidak jelas, peta gerakannya tidak jelas. Ceruknya misalnya milenial, tapi milenial yang versi dia pun tidak bisa percaya dengan gerakan PSI untuk bisa menjawab isu-isu di masyarakat. Sedangkan dia misalnya di tagline-nya itu anti perda syariah, itu kan sangat melawan sebuah arus dominasi gitu ya, sehingga dia melawan sebuah tradisi yang tidak perlu. Kemudian mungkin bagi teman-teman tertentu saya mengakui lah itu ada ikatan emosional di situ untuk kemudian merasa menyebalkan dan lain. Tapi dalam sebuah demokrasi saya kira itu dinamika yang biasa-biasa saja. Nah, PSI tidak bisa menjawab itu karena dia di satu sisi misalnya anti perda syariah karena merugikan minoritas, tapi di sisi lain lah kok dia mendukung wapres yang kira-kira syariah banget ya, Pak Kiai itu syariah banget, sehingga ada inkonsistensi politiknya, sehingga milenial yang berpikir sedikit agak cerdas ini sama aja barang lama kok gitu. Cuman mereka hadir dengan giring segala macam, tapi spiritnya barang lama kok, dan nggak jelas juga. Dan tercatat PSI itu sebagai partai dengan jumlah iklan terbanyak, partai baru dengan jumlah iklan terbanyak. Tapi tadi kata Pak David, ternyata media, penguasa media juga, bahkan Perindo juga nggak masuk juga PT gitu ya. Sehingga saya tadi juga dua partai ini memiliki beban masa lalu karena dia bukan embrio tapi sebuah ekses dari partai lama, konflik internal masing-masing ya. Dan itu tidak terjadi hanya di PAN, tidak terjadi hanya di PKS, tapi di banyak partai, dan itu rata-rata partai Islam. Sehingga
clear kemudian yang disampaikan Pak David tadi, partai PKS terutama itu yang akhirnya jadi kompetitornya Pak Wiwit kemudian ya, bekas saudara-saudara itu ada di urutan terbawah setelah partai-partai nasionalis. Sehingga tadi benar berdesak-desakan, bisa nggak partai-partai baru yang notabene berangkat dari segmentasi Islamis ini bisa bernapas dalam kontestasi 2024? Kan sangat berat sekali begitu ya. Kemudian juga tidak ada distingsi. Benar, saya sepakat tidak ada yang memberikan distingsi apapun terkait dengan orientasi visi misi partai ke depan. Semua ini hanya angin umum aja, biasa aja, sama kok. Semuanya juga ekonomi, penguatan ekonomi, kemudian tadi Pak Wiwit menyampaikan begitu luar biasanya misalnya pandangan-pandangannya tentang politik global, internasional, tapi kurang. Di dua ini tidak sama sekali menyentuh isu-isu lokal Bogor yang notabene akan jadi basis mereka untuk kemudian bergerak. Saya tidak melihat itu sama sekali. Tidak ada yang tersentuh sama sekali di Bogor ini. Isu panasnya apa, isu krusialnya apa, misalnya sektor pendidikannya, kualitas SDM dan SDA-nya yang juga tidak tergali dengan baik gitu. Sehingga saya melihat ini belum memperlihatkan distingsi apapun terkait dengan kehadirannya sebagai partai baru. Kemudian tadi Pak Wiwit juga saya nyorot banyak karena Pak Wiwit banyak tadi yang disampaikan. Indonesia masuk sebagai negara demokrasi terbesar atau menjadi the big five nanti democration state itu in the world, tapi pada faktanya itu hanya sebuah demokrasi administratif ya. Misalnya yang datang ke TPS di atas 80% kemarin 2019, tapi faktanya memang itu pola milihnya gimana gitu, apakah by bucks gitu atau duit 50-100 milih. Kemudian dia tidak kenal sama sekali apa yang dicoblos, kenapa nyoblos, karena dia bisa beli bakso pasca itu misalnya. Sehingga tidak lahir sebuah demokrasi substantif. Kalau Pak Wiwit mengatakan kalkulasi itu sebagai perkembangan demokrasi kita harus bandingkan secara paradoks misalnya dengan temuan ICW 2020. 56,7 triliun korupsi Pak. Dan saya yakin Partai Islam juga ada di situ. Nggak bisa naif gitu. Rata lah, nggak hanya PDIP misalnya yang terbanyak, tapi karena kan di pleno DPR juga ikut bareng gitu kan, nggak bisa enggak, itu ya jangan naif lah kita mencoba itu. Tapi memang saya tetap optimis bahwa ini kan seperti klub aktivis yang datang kemudian ada cara baru, gue punya cara baru nih, kemudian ngumpulin teman-temannya untuk sama-sama bergerak misalnya. Saya mengapresiasi ini sebagai sebuah harapan baru, tidak bisa tidak gitu kan media, meskipun memang akan sangat sulit pertarungannya kalau memang pembawaan atribut masa lalunya itu sama saja, tidak ada distingsi apapun. Kita kekurangan tadi, saya sepakat dengan Pak David, itu ada logistik yang bagus, jaringan media yang kuat, 3 ketokohan. Nah, saya melihat dua tokoh yang punya lawan musuh banyak gitu. Bukan tokoh yang misalnya sudah dibangsakan, misalnya seperti almarhum Nurholis Majid. Kalau saat ini misalnya Bu Yesati Ma'arif, itu orang-orang yang sudah selesai pada titik kenegarawanannya. Ini dua tokoh founding fathers ini adalah orang yang masih menabungin terang-terang dengan siapapun. Sehingga mungkin ini akan entah menjadi bonus. Masuk penyebaran enggak? Itu tadi ya. Bagi saya ya tantangannya akan semakin dinamis. Namun itulah yang kemudian akan mematangkan partai baru ini. Sehingga paling tidak jangan seperti PSD yang menjual ceruk milenial tapi dia tidak laku di ceruk itu sendiri gitu. Sekiranya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oh ya, Ibu. Siapa Ibu? Dari siapa? Bu Ida? Bu Aida dari Partai Umat. Baik. Saya lebih kepada Dr. David. Ini hal yang baru buat kami, yang baru ketemu ya, dengan teman-teman di sini. Insyaallah ini kita bisa bergandengan tangan Pak. Mempublikasikan bahwa politik itu dengan sehat. Karena kan selama ini seperti itu. Terus kita didatangin anak-anak kita juga, jadi kita mengedukasi ini buat anak-anak kita bagaimana berpolitik yang sehat. Insyaallah. Dr. David, ini kan kita namanya masih baru, tentu logistik juga belum terlalu kuat dan tentu juga publikasi kita belum punya juga. Suggest-nya apa nih buat kami partai baru? Tentunya yang tadi berkekuatan lokal yang akan diangkat gitu. Jadi apa nih
kita juga perlu info dari teman-teman yang memang sudah selama ini menganalisa, bahkan apa ya, memantau bagaimana demokrasi di Kabupaten Bogor. Satu meter dulu ya. Siapa lagi? Satu orang lagi. Silakan Bapak dari Partai Umat ya. Iya. Siapa namanya Pak? Pak Agus. Silakan Pak. Salam. Begini Pak, menarik nih buat pertama sama dari diskusi masalah partai. Saya sederhana aja, saya latar belakang saya seorang teknik, nggak bisa banyak bicara masalah politik. Mudah-mudahan tidak telat. Saya sambung yang Ibu Penny bilang akan mencoba menanyakan ide-ide. Barangkali ini salah satu ide sederhana dari aspek teknik. Mudah-mudahan tidak telat. Kita rebut, ini kan warga negara Indonesia berjumlah 270 juta ya. Iya. Sebetulnya kuenya di situ. Nah, untuk itu partai kita banyak. Oke. Terus ambil ke ide Pak. Berarti bilang dari aspek ide minimal kita kan. Jadi agama Islam. Saya berpikir begini Pak. Jangan takut nanti Ibu kampanye segala macam mungkin mau tahu. Untuk kita bisa kita nyewa alat terbang ya, terbang begini, satu helikopter, satu apa namanya ya. Kita sebar brosur melalui udara, sebar brosur melalui udara. Nah, kita agama Islam sama udah dengan Partai Gelora, nggak masalah. Kita adu keindahan brosur di sini. Kita tuangkan teknik kita membuat brosur itu yang mempunyai suatu daya tarik tersendiri terhadap orang-orang yang akan membaca. Jadi bagaimana caranya kita membuat daya tarik brosur tersebut yang akan kita sebar melalui udara. Insya Allah. Kita siasati sekarang ya. Dan kita mungkin mahal, tapi nggak masalah. Bisa disewa ya kan? Yang bisa disewa gimana? Prabowo itu punya helikopter pribadi tuh. Saya tahu saya kan. Jadi maksud saya ataupun pesawat apa gitu, pesawat kampung yang sederhana, pokoknya bisa menjadikan seluruh pelosok Indonesia. Nah itulah sedikit demi sedikit melalui brosur partai kita itu kita buat desain sehingga mungkin gimana kalau orang yang nangkep brosur itu tertarik untuk membaca, untuk mendalam. Insya Allah mudah-mudahan bisa berhasil untuk merebut suara sebanyak mungkin. Jadi nggak usah khawatir dengan kampanye lapangan. Mudah-mudahan kita bisa libas juga berarti. Karena kan paling kampanye lapangan di satu kota-kota titik tertentu aja. Tapi kalau penyebaran brosur barangkali sampai ke pelosok desa segala macam. Terima kasih. Oke, baik. Dijawab dulu untuk tadi pernyataan dan sekaligus pertanyaan ya dari Kang Nunu. Pada ini langsung pada pimpinan partai-partai baru ya, silakan. Siapa yang mau menjawab duluan, Pak Wiwit atau Bu Penny? Silakan, atau saya dulu? Ya. Oh, lady first. Ladies first. Ya. Boleh diulangi Pak? Ya, partai ini bukan partai baru sama saja. Ya, itu. Terus juga tadi tidak dipaparkan atau minus tentang bagaimana partai ini harus tidak ada konteks kebogorannya, gitu. Yang ditawarkan apa terhadap konteks kebogorannya. Lalu kepemimpinan yang saat ini juga masih belum beres ya, artinya pemimpinan yang apa kan? Pemimpinan yang itu ya tadi ya. Ketokohan yang belum selesai. Ketokohan yang belum selesai secara nasional. Ya, jadi itu pun jadi masalah juga untuk partai ini. Nah, itu bagaimana menyikapinya Ibu? Silakan. Oke. Ya, assalamualaikum ya. Saya untuk menjawab pertanyaan tadi Kang Nunu ya. Mungkin tadi Kang Nunu ada sedikit miss yang terlewatkan ya. Kalau dibilang katanya tidak ada ke arah Bogor, tadi seperti saya bilang, kita semua memahami bagaimana Bogor itu adalah salah satu religius kota ulama. Tadi kan saya udah bilang.
mungkin Kang Nunu ada sedikit terlewat omongan saya, yang dimana saya berkata bahwa bagi kami, bagi saya Partai Umat, bahwa Islam adalah satu, yang dimana kita dari kepengurusannya saja itu sudah ada dari MUI, dari NU, dan dari Muhammadiyah. Kenapa seperti itu? Karena tujuan kami adalah bahwa menyatukan semua organisasi Islam, yang dimana bila mana kita yakin bila Islam bersatu sehingga sulit untuk dipecah belahkan, itulah menjadi sebuah konsep yang besar. Yang dimana kita akan membangun di Bogor, terutama kita akan membangun Ulama Center Kabupaten Bogor, yang insya Allah start pertama di situ. Setelah itu mungkin kita akan mencapai ke Kota Bogor. Dan kebetulan alhamdulillah di Kota Bogor pun sudah berdiri untuk Partai Umat, yang dimana beliau juga tokoh-tokoh yang alhamdulillah menurut saya itu beliau tokoh-tokoh yang baik ya. Yang dimana juga salah satunya adalah tokoh NU juga dan MUI. Nah itu adalah menjadi sebuah konseptor kami, yang dimana bila Islam terpecah belah, itu akan sulit sampai kapanpun kita akan bersatu, dan sampai kapanpun kita akan menjadi sebuah makanan untuk digodok untuk orang-orang tertentu atau kaum-kaum tertentu. Nah di situ adalah konsep kita. Nah di mana saya membangun para ulama center itu, kebetulan alhamdulillah saya mempunyai yayasan, yang dimana yayasan saya akan saya wakaf manfaat untuk para kaum ulama Kabupaten Bogor, yang minimal pintunya itu dari Muhammadiyah atau MUI, karena memang kepengurusan kami terdiri dari Muhammadiyah dan MUI. Dari situ akan saya serahkan wakaf manfaat untuk bergerak, untuk kita istilahnya jihad. Ya, kita sebagai manusia berencana. Tentunya kita juga ada satu konsep yang dimana kita harus hakul yakin dan percaya dengan kun fayakun Allah. Karena kalau bila kita, bagi saya ya Kang, kalau kita hanya menyalahkan pemerintah atau kita men-underestimate partai baru, kapanpun tidak akan pernah bertemu ujung tombaknya. Tapi biarkanlah dengan keyakinan kita, dengan niat baik kita, ya dengan urusan kita kepada Allah, itu akan kita bangun bersama. Itu aja. Karena kita akan selalu dipusingkan dengan persoalan masa lalu, sedangkan zaman sekarang aja kita sudah masuk kepada neo orde baru, ya kan, yang dimana ciri-ciri neo orde baru kita semua pada memahami. Tapi saya di sini konteksnya tidak mau menjelekkan partai apapun itu, karena menurut saya ya setiap partai mempunyai niat seperti ya tujuannya itu udah menjadi hak mereka. Namun Partai Umat startnya adalah membangun Ulama Center se-Kabupaten Bogor. Startnya, setelah itu baru Kota Bogor, karena kan kita otomatis harus berhubungan kan dengan Kota Bogor. Itu sih dananya utamanya itu. Dan membangun rumah tahfiz ya, tahfiz Quran insya Allah, yang dimana memang kita sudah didukung oleh para pesantren-pesantren, dan alhamdulillah Ki Haji Tubagus, yang dari mana beliau itu adalah tokoh kaum ulama di daerah Jawa Barat, dan beliau itu bertempat tinggal di daerah Cisarua Megamendung. Alhamdulillah berbasis Banten, beliau itu mendukung kita untuk membesarkan kaum ulama Kabupaten Bogor. Minimal mereka ada wadah. Kan kita sudah melihat kan bagaimana kasus-kasus ulama seperti itu, ya kan, itu kan sangat menyayat hati melihat. Ya punten ya, saya bukan menjelekan pemerintah sekarang, enggak gitu kan. Mungkin memang dia dengan perjuangannya sendiri, dengan keterbatasannya, atau dalam keadaan ketidaktahuan, ya kita berpikiran seperti itu aja gitu. Nah, sedih kita melihat para ulama dengan pakai baju putih-putih, yang dimana harusnya beliau tidak ada berada di situ. Di luar siapapun tokohnya itu, kita sebagai manusia bersedih. Itu. Nah, itu kalau bisa jangan sampai hal itu terjadi lagi. Kita rangkul semua. Kita Indonesia, kita Islam. Jangan ada perbedaan antara perperangan MUI dengan Muhammadiyah atau kan, nggak ada seperti itu. Bismillah, aku yakin nama Allah, niat itu kita utarakan duluan, kita ijab kabul duluan, kembali bila bagaimana Allah meridhoi perjalanan kita. Seperti itu kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Pak Bibit dari Partai Gelora. Iya. Yang tadi sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya,
terkait tadi ada banyak sekali ya disampaikan oleh teman-teman dari pertanyaan dan juga komentar begitu ya. Memang menjelang pemilu 2014 saya sendiri juga mengakui bahwa terjadinya pembelahan di berbagai partai politik itu terjadi. Hampir tidak ada satupun partai yang tidak terbelah sebelum 2014. Golkar kita tahu antara Pak Abu Rizal dengan Pak Agung Laksono. Gerindra juga ada, cuma satu nggak muncul aja gitu. Terus P3 kita juga tahu bagaimana kita juga sangat sedih, ya kan? PAN bagaimana juga dicoba untuk intervensi dan seterusnya. Sedih juga nggak Pak? Sedih juga. Karena waktu kita Garbi Pak, waktu kita dulu namanya Garbi, Gerakan Arah Baru Indonesia. Pak Primus salah satu orang yang kita loloskan. Real, kita bukan bekerja untuk waktu itu Garbi belum partai politik, jadi Gerakan Arah Baru Indonesia itu baru ormas waktu itu. Waktu itu ya yang kita di PRRI ya Pak Primus waktu itu. Cuman beliau masih ingat atau enggak ya, sampai sekarang saya belum pernah ditelepon. Lawannya Garpu, Gerakan Arah Pulang. Ya, jadi hampir semua partai politik mengalami pembelahan kan gitu. Tetapi kenapa ini situasi itu terjadi? Kenapa situasi itu terjadi? Saya pikir itu diaminkan oleh pertanyaan Mas Nuno bahwa demokrasi kita ini baru prosedural. Ya realitasnya begitu. Demokrasi kita masih prosedural. Ya kan, lebih dalam lagi itu bagaimana kok tidak naik kelas menjadi substansial. Ya kan, ketika datang ke TPS katakanlah partisipasi 80% seperti yang dia sampaikan, apakah itu karena 80% itu bismillah lillahi ta'ala datang ke TPS atau memang sudah disiapkan kendaraannya? Logistik. Iya kan? Sudah paling tidak angkot lah dari rumah menuju TPS. Partisipasi atau mobilisasi? Ya. Partisipasi atau mobilisasi? Silakan. Silakan saja, tapi faktanya memang kita masih demokrasi prosedural. Untuk demokrasi substansi, saya kira lembaga-lembaga seperti DIK inilah yang harus mendorong supaya betul-betul partai politik itu betul-betul menjadi pilar demokrasi yang kuat. Sehingga sistem perwakilan atau representasi itu betul-betul wakil-wakil kita itu lahir dari masyarakat, bukan dari amplop, bukan dari amplop. Nah, saya mungkin mengkritik juga lembaga seperti DIP dan yang lain-lain. Salah satu indikator pemenangan itu adalah logistik. Gitu. Bagaimana anda semuanya saya bukan menyerang Pak Is ini. Boleh. Ya. Bagaimana kita mau naik kelas menjadi demokrasi substansi kalau indikator logistik itu masih kita masukkan? Ya kita fair aja gitu loh Pak. Terus terang kita partai baru ini Pak Teddy tadi sekilas saja kita sudah sambung rasa itu tadi. Yang partai baru ini berat Pak untuk bernafas. Terus terang berat, apalagi tidak ada yang background pengusaha dan seterusnya kan? Berarti logistik penting. Gitu kan? Berarti logistik penting. Logistik penting, tapi kenapa logistik itu menjadi penting? Kan persaingan yang luar biasa dengan partai-partai yang sudah established itu. Lawannya Begitu kan? Lawannya bagaimana? Ayo tim. Jangan bikin indikator itu logistik gitu loh. Ya. Jadi nggak perlu pakai logistik. Tetap pakai logistik. Tapi jangan nomor 1 gitu. Terakhir aja. Enggak, kita mesti kalau di Senayan Pak Fahri itu betul-betul sudah menyuarakan dari jauh-jauh hari tentang sistem pembiayaan partai politik. Pembiayaan partai politik ini kalau nggak ditangani oleh negara, nggak ditangani sama negara sampai kapanpun, kita tidak akan beranjak dari demokrasi prosedural. Omong kosong itu demokrasi substansi. Itu omong kosong. Kalau sumber masalahnya tidak diselesaikan.
Nah, ngomong-ngomong mengenai diferensiasi dan seterusnya, partai Islam, non-Islam dan seterusnya, Partai Gelora lebih tertarik kepada menawarkan satu identitas yang memang sebenarnya dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu, sejak kita zaman Majapahit, sebelumnya Sriwijaya, zaman Majapahit, Demak dan seterusnya. Kita melakukan penelitian bahwa bangsa Indonesia itu paling tidak memiliki 3 core value. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah achievement atau prestasi. Ini pada dasarnya kita ini punya 3 keunggulan itu. Bagaimana Indonesia itu atau orang Indonesia itu salah satu keunggulannya itu adalah masyarakat yang beragama. Karena hampir nggak ada sejak zaman Buddha Hindu dulu itu, ateis itu makin dikit, makin habis. Orang semuanya memeluk agama. Dan faktanya di Indonesia saat ini 86% itu Muslim. Dan konstitusi kita tegas, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia itu adalah negara berketuhanan. Gitu. Kalau ada partai baru yang menyebut dalam aksinya misalnya membatalkan perda syariah segala macam, saya pikir ini masalah narasi ini payah sekali. Karena apa? Konstitusi aja tidak paham. Bagaimana membangun Indonesia? Bagaimana LGBT mau dilegalitas? Gitu loh. Gak ada dalam core value orang Indonesia. Indonesia itu berdasarkan agama, titik. Kedua adalah keluarga, mendambakan, ya kan? Yang namanya hidup bertetangga, saling minta garam, minta cabai segala macam itu keluarga itu sangat kuat. Cuman ideologi individualisme ini merontokkan itu semuanya. Dan di momentum krisis ini yang saya sangat bersyukur adalah orang sekarang bergandengan tangan gitu. Kenapa? Supermarket itu pada tutup semua sekarang. Giant itu mungkin Cilengsi tinggal terakhir itu, kemarin tutup juga. Gitu. Orang sekarang lagi belajar kepada tetangga, ya kan, punya kacang, punya enggak, punya kopi atau enggak dan seterusnya. Ini bagus ya, untuk memulai dari awal lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga prestasi. Jadi jiwa ekspansionis dalam arti bukan sebagai bukan sebagai sebuah negara yang penjajah, bukan. Indonesia itu sangat rindu sekali akan adanya yang namanya prestasi. Betapa perlombaan di level-level level RT, RW begitu kan? Tidak pernah kita sepanjang 17 Agustus dari sejak zaman merdeka dulu sampai sekarang menghilangkan yang namanya panjat pinang. Selalu pengen berlomba-lomba untuk apa? Menjadi juara, berprestasi gitu loh. Tapi ini hanya di permainan-permainan tradisional begitu. Coba sekarang ada nggak pemerintah daerah misalnya yang memberikan apresiasi, lomba membuat program hadiahnya yang besar begitu. Ada nggak? Pemerintah daerah maupun provinsi maupun presiden gitu ya. Siapa yang bisa jawab sila pertama, hadiahnya cuma sepeda. Gitu loh. Nama ikan, Pak. Sementara ada public figure yang mengeruk kekayaan dari dunia hiburan itu miliaran bahkan jutaan, nggak hafal Pancasila. Jadi duta. Bahkan dari duta Pancasila. Harus ikut TWK, Pak. Masalahnya akal sehatnya di mana? Akal sehatnya di mana gitu kan? Ya misalnya kan kalau yang pesantren santri ditanya misalnya siapa kenal tokoh ini gitu kan, kamu pergi umroh kan, cocok banget itu. Jadi Gelora dari tengah, kiri kanan atau kanan dalam. Kelaminnya di mana? Gitu loh. Kalau saya baca Ya saya kira tegas karena relevansi kita untuk berada di kiri, tengah dan kanan itu saya kira kalau kita mengacu kepada ideologi Pancasila kita, ya Gelora ada di tidak ada di Indonesia itu mestinya kanan, tengah, kiri. semuanya Pak. Nggak ada harusnya. Nggak ada Pak harusnya. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu clear. Tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan agama. Jadi nasionalis iya, Gitu. Betul. religius iya. Kalau kita jati diri kita adalah Islam. Ya, asasnya. Tapi nggak mungkin. Sebentar, jangan dipotong. Anda harus baca ADRT Gelora. Ya, jangan bermain di media.
kita Pancasila. Gitu. Itu clear. Gitu. Clear. Ya, saya pikir itu. Kemudian yang terakhir mengenai apa tadi ya? Isu Saya pikir sudah mengenai logistik dan pemenangan tadi saya sudah terjawab karena itu sangat erat hubungannya dengan praktek demokrasi kita. Itu menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan masa depan dan insya Allah bicara. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wiwit atas jawabannya. Tadi ada Bu Ida dan Pak Agus dari Partai Umat ya, intinya ini dua-duanya sama tentang strategi bagaimana menaikkan elektabilitas kesenangan masyarakat khususnya Kabupaten Bogor. Mungkin Pak David punya masukan sebagai akademisi bagaimana untuk menaikkan itu tentang Partai Bogor. Terima kasih. Saya sebelum merespon kedua orang itu, Pak Rawi juga dikeren dari penyampaian. Salah satu ide dari Bang Mati ini adalah bagaimana negara memikirkan dan menanggung pembiayaan partai politik. Karena sampai hari ini mungkin Bang Yus juga pernah belum ada nggak satu riset yang bisa membuka tentang soal ini? Belum ada loh. Siapa sih yang bisa membuka soal bagaimana parpol bisa hidup gitu? Yang ada, karena dulu saya pernah jadi praksi partai politik, ya, yang ada nanti Pak Wiwit yang pusing. Tiba-tiba di tangan kader, Pak besok mau ada acara. Ongkosnya dari mana? Beliau. Pak siapa? Sudah, itu udah terjadi. Sudah terjadi. Jadi kita jadi rumah sakit. Ya, ketika ada mau deklarasi PAC mana, ya ditodong beliau. Karena nanti akan mendapatkan manfaat mereka berdua ini kan. Ketika partai ini besar, benar dong, wajar. Ya, yang akan jadi calon bupati adalah Pak Wiwit, yang akan jadi bupati adalah Pak Teddy. Jadi yang terjadi realitas sekarang adalah partai itu dibayar oleh pemimpinnya. Siapapun yang akan menjadi pemimpin partai itu, dialah yang bertanggung jawab membiayai semua. Karena pemilih di bawah tuh nggak ada mau nyumbang. Kalau kita bicara idealisme ya kan, kalau dalam ADR itu semua sumber pembiayaan adalah iuran anggota pasti, benar nggak? Benar kan? Aku undang-undang. Tapi ya, kalau dicek ada nggak iuran? Nggak ada. Ketika ada undangan partai, ya dapat kaos nggak? Dapat makan nggak? Saya pernah ikut deklarasi, kayaknya cuma partai PKS doang. Yang saya datang deklarasi ketua calon bupati yang ulangnya masing-masing. Beneran PKS tuh. Jadi dia datang sendiri, nyewa angkot sendiri, beli bendera sendiri. Bro. Jadi acara itu sangat hebat banget. Saya nggak tahu cara ngedotinya gimana. Sementara partai-partai lain yang PKB, PKS nggak ada cerita begitu. Di luar itu ya, PKB yang besar-besar Gerindra Golkar high cost, bikin acara-acara itu semua ketua partai yang nanggung. Benar Pak Yus ya? Saya buka apa adanya. Itu kondisi yang terjadi. Jadi ide Bapak Hari untuk pembiayaan parpol ini dipikirkan negara. Walaupun sebenarnya sudah, karena ada anggaran APBN padahal. Berapa persen dapat suara, dapat 3 bit, tapi memang masih kecil. Yes. Jadi ke depan PR buat negara kita adalah soal keterbukaan transparansi anggaran ini juga menjadi penting semua. Yang PSI yang sebagainya juga urusan ini mereka nggak mau berani buka dapur kan. Dia mungkin pernah butuh di kajian soal ini. Tentang kajian khusus untuk pembiayaan partainya. Dari mana sih itu? Golkar, PDI. Tapi kalau kita lihat semua partai yang berkuasa sejahtera gitu loh. Kan gitu kan? Siapapun partai yang berkuasa acaranya mewah-mewah. Demokrat sekarang nggak berkuasa, sedih Pak, bikin acara. Benar nggak sih? Demokrat udah nggak berkuasa, Pak SBY jadi presiden, coba bikin acara. Ya, sedih, gimana aja acara itu dulu mah. Tapi kalau udah kongres PDI, Nusa Dua Bali, PKB, gitu kan. PKB itu Nusa Dua Bali Pak. Saya mau nanya itu biaya kongres itu, duitnya dari mana? Pasti dia bilang sumbangan kader kan? Iya, pasti. Tapi nggak pernah mereka terbuka. Sampai hari ini memang ada aturan regulasi yang mengatur soal uang, tapi kita nggak pernah mau bisa mengkritisi secara detail. Sebenarnya pembiayaan dana partai itu dari mana? Masih abu-abu. Kalau menurut saya, ya. Tapi realitas yang terjadi adalah siapapun ketua partainya boleh berikan ranting, PAC dia yang menanggung itu. Benar Pak? Iya. Benar Pak? Di Gelora belum sampai saat ini. Kita iuran Pak. Ya, alhamdulillah kalau bisa iurannya. Oke, itu kira-kira yang
secara respon. Makanya kenapa sih 3 faktor yang menentukan keberhasilan partai itu pendanaan, publikasi, dan emang itu kan hasil riset. Bukan ada tulisannya memang begitu. Pak Alus, saya kan mengutip hasil riset aja tuh. Hasil dari jurnal yang mengatakan memang bahwa partai itu memang membutuhkan biaya besar karena karakteristik pemilih kita seperti ini realitasnya. Mereka menganggap partai itu kalau nggak, gue dapat apa gitu loh. Kecuali PKS yang saya tahu ya. Saya nggak tahu kenapa PKS bisa begitu. Saya lihat saksi sendiri, setiap acara pernah datang mereka ngeluarin sendiri, bensin sendiri. Sementara partai lain juga begitu. Kok bisa begitu partai ya? Perlu jadi kader Pak. Gimana dia membangun doktrinnya dan sebagainya? Saya nggak paham. Yang kedua, jadi sebenarnya partai baru tuh berat juga. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah bagaimana memberitahu publik. Kalau dalam komunikasi itu adalah aspek apa ya? Kognisi ya, pengetahuan ya. Yang kedua adalah membangun sikap empati. Yang ketiga baru ikut gitu. Kognisi, afeksi, konasi lah kalau dalam komunikasi. Nah, sejauh mana nih? Apakah orang se-Kabupaten Bogor udah tahu ada kehadiran dari Partai Umat, Partai Gelora gitu kan? Kalau udah tahu, masyarakat udah tahu itu kan, mereka kan akan bersimpati. Baru pada ketiga milih Bu gitu loh. Jadi sekarang itu pada level yang pertama dulu, yang tidak tahu menjadi tahu dulu. Belum sampai level sikap dan tindakan. Tadi Bapak mau nyebarin itu baru pengetahuan Pak. Belum. Tapi ketika sikap tindakan tuh variabelnya banyak lagi. Itu hasil riset Pak Yus bisa, termasuk urusan money politik dan sebagainya itu ada. Ketika orang sudah tahu, disurvei Pak Yus, tahu ada Partai Gelora, tahu. Ada Partai Umat, tahu. Suka-suka, ntar dulu. Nah, variabel yang ketiga itu konasi, risiko motorik itu ya ntar dulu. Banyak yang ada itu. Urusannya program ini apa, manfaat buat saya apa. Berat Bu itu. Jadi sekarang itu yang dilakukan oleh partai baru pada level tahap itu dulu, pengenalan ke publik dulu. Ya, baru nanti pada ada lagi tahap yang selanjutnya, makanya kan dilakukan dengan membuat struktur dulu, pengurus mengenalkan, oh udah tahu ya. Kemudian ibu mengenalkan tentang platform partai, ya baru orang mau memilih nanti. Kan begitu. Makanya kan pada level yang mikro, pada level yang lebih kuat kan makanya berdasarkan catatan sejarah kita ternyata banyak partai baru yang sukses karena faktor ikutan. Ya SBY kan, siapa sih yang Demokrat dulu? Ya, tahu kan tiba-tiba SBY nyalon pakai Demokratnya melaju. SBY turun juga kan? Kita nggak tahu nanti apakah nanti PDI juga atau apa Gerindra juga begitu ya, kita lihat hasil pemilihan nanti. Tapi kan sejarah sudah membuktikan bahwa partai selalu berkorelasi dengan tokoh. Siapa di belakang tokoh ini? Bisa nggak dia memberikan insentif elektoral yang tinggi? Itu Pak, selalu itu kan sejarah yang mengatakan itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sedikit yang membuat kita agak prihatin sekarang ini. Jadi kan ada sebab akibat yang membuat partai-partai itu besar. Tapi kenyataannya malah justru di sana sarang korupsinya gitu. Jadi ini yang membuat kami nih, jadi yang baru ini apakah harus seperti itu gitu. Jadi ada keprihatinan. Ya tadi gitu loh, justru partai-partai besar itu yang di sana gitu. Jadi audit seperti apa bila sudah ini menjawab pertanyaan Pak Wiwit tadi, pentingnya gagasan pembiayaan negara. Iya, pembiayaan. Alahnya di situ. Pasti kalau saya jadi ketua partai berkuasa saya pusing, semua kan bukan saya. Maka saya mulai kuasa itu nyadar untuk membiayai partai, itu yang terjadi di Indonesia. Benar Pak Wiwit? Sepakat. Oleh karena itu, ya tadi saya setuju tuh pembiayaan ide Gelora untuk ini supaya pembiayaan partai politik itu dipikirkan oleh negara. Jadi apa namanya, negara yang membiayai partai. Ya, jadi sehingga nanti kalau ada korupsi itu tindakan individual. Bukan sekarang kan antara individual dan apa organisasi kan. Saya kok curiga juga tuh urusan bansos yang dikorupsi jangan-jangan masuk juga ke partai. Bisa jadi. Dugaan boleh dong Bu. Ngapain sih di bansos 10.000? Kalau dikumpulin kan lumayan tuh buat partai bagian apa gitu. Karena kan membiayai partai itu besar Bu. Ibu belum ngerasain, nanti ngerasain deh. Ya udah gambar. Nanti Bapak ngerasain. Kalau nanti mobilnya berkurang 1 jangan kaget. Biasa. Bagian dari perjuangan. Karena Bapak itu menghadapi realitas masyarakat gitu loh. Ya. Di tataran ideal benar Pak Wiwit begitu, tapi kita menghadapi deal to deal, face to face masyarakat itu gimana?
Nanti Bapak udah pelihara itu satu wilayah, malamnya disapu sama Golkar, garuk-garuk kemana ya? Jalan 6 bulan pelihara. Begitu Pak perilaku kita. Jadi masa banyak PR juga untuk bagaimana mengedukasi masyarakat supaya sadar politik, bebas politik dan sebagainya. Itu risetnya Pak Yus sudah banyak soal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yus. Mudah bisa menjawab ya Bu ya. Ya, kalau nggak puas memang Pak David bukan alat pemuas. Nah, insya Allah kita bisa bisa nanti di lain waktu ya. Untuk acara selanjutnya epilog treatment dari Bapak Yusuf ya. Padanya kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua kalinya. Oke, cukup apresiasi dengan forum ini. Ya. Oke, epilog 3 hal saja. Yang pertama terkait dialektika yang berkembang terakhir barusan yang cukup luar biasa. Ada 2 contoh negara yang berhadapan terkait dengan budaya politik. Yang pertama Amerika. Di Amerika itu tidak boleh aktor politik, partai politik, atau siapapun yang berhubungan dengan politik itu tidak mengeluarkan uang. Dan tidak boleh negara mengeluarkan uang sepeser pun untuk kebutuhan politik. Jadi pure negara tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Sampai TPS, jumlah TPS dibagi partai politik. Kemudian kebutuhan dibagi partai politik. Berapa kebutuhannya? Gitu. Itu di Amerika. Tidak ada 1% pun negara itu memberikan uang biaya politik. Yang kedua Jerman. Jerman itu tidak boleh ada satu kontestan politik dan partai politik pun mengeluarkan uang. Semua dibiayai oleh negara. Ada 2 berhadapan. Artinya ya dua-duanya baik. Amerika maju demokrasinya, maksudnya dibandingkan kita. Jerman juga bagus. Demokrasinya dibandingkan. Jadi itu kan hanya sekedar metode, gitu. Ada dua-duanya ada presiden terserah. Kita apakah kemudian akan nyiblat ke sana, ke Amerika atau ke Jerman? Kalau kemudian tadi dibicarakan agar ya pemerintah mengeluarkan uang sepenuhnya, itu berarti Jerman. Ada presidennya, ada contohnya. Yang kemudian negara tidak mengeluarkan uang sedikit itu ada contohnya. Gitu. Tapi di Indonesia kan hari ini kan negara mengeluarkan uang, bandar jalan terus, gimana coba? Artinya makanya itu harus juga mungkin habis sebuah kejelasan. Apakah akan Jerman atau Amerika? Yang kedua, penelitian terakhir yang ditulis oleh Habib Bukhari di buku terakhir, judulnya Kuasa Uang. Di dalam pengantarnya itu, dari pengantarnya dia sudah menjelaskan, potong jari kelingking saya ketika setiap momentum pemilu tidak ada money politik. Artinya jelas bahwa realitas politik Republik ini membuktikan logistik menjadi indikator. Gitu. Tidak ada riset manapun yang tidak menjadikan logistik sebagai indikator untuk kemenangan partai politik atau kontestasi momentum elektoral yang naik. Itu realitasnya. Andai kata kemudian kita punya idealitas begini, begitu ya, itu silakan saja. Tapi realitasnya adalah begitulah hasil riset. Gitu kira-kira. Dan itu tidak ada satu hasil riset pun yang tidak menjadikan logistik sebagai indikator kemenangan partai politik. Gitu. Yang terakhir, sebagai bentuk negara demokratis, tumbuh subur perspektif itu adalah sesuatu hal yang biasa saja, hal yang lumrah. Yang tidak boleh adalah saling membenci dan mendiskriminasi. Itu yang tidak boleh. Sehingga mari kita song-song partai baru dengan dinamika dan dialektikanya. Gitu. Diskusi apapun kita kembangkan. Yang penting saya sepakat dengan pernyataan Kang Wiwit, Ibu Feni bahwa kita punya niat baik untuk memperbaiki bangsa ini. Terima kasih, mohon maaf bila itu berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Akhirnya kita sampai di ujung kegiatan ini. Ya, ini kena diskusi media. Nanti bagi kawan-kawan media yang ingin meliput, yang ingin
mewawancarai para pembicara. Silakan setelah kegiatan ini kami berikan waktunya santai-santai, dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan diskusi ini juga bisa memberikan pencerahan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor, informasi kepada masyarakat Kabupaten Bogor ya, tentang mau apa partai baru ini. Tema itu bukan hak kita yang menjawab bahwa partai baru ini jelas atau tidak, itu bukan kita yang menjawab, tapi dikembalikan lagi kepada masyarakat dan dibuktikan pada nanti di pemilu 2024 nanti akan seperti apa partai ini, kalah atau menangnya akan seperti apa, kita tidak tahu. Makanya hari ini masih banyak waktu untuk membangun konstruksi-konstruksi partai ya, mungkin dari bawah sampai di tingkat dari tingkat bawah sampai mungkin di tingkat DPD dan sebagainya. Yang mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, selalu support, selalu memberikan apresiatif ya kepada gagasan-gagasan yang konstruktif khususnya. Mudah-mudahan partai baru ini juga bisa menjadi solusi ya untuk dinamika politik pada hari ini di Indonesia khususnya. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya para pembicara yang sudah hebat ya menyampaikan paparannya ya. Akhir kata, Pasdabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dulu. Dulu ya. Jangan buat orang gitu. Gini. Oke. Ini gimana? Gini. Netral. Oke. Pak Ketua Umat nggak ikut? Oke ya, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini ada Ya, silakan. hak ya, turun. Terima kasih. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Oke, kita ngobrol dulu ya. Sama-sama. Ngobrol dulu ya. Iya, siap. Pulang. Makasih, Mas. Jangan lupa balik. Iya, iya. Kayaknya langsung kita dapat ada data tuh. Apa? Ada dari DPC itu. Oh ya, siap. Langsung kita. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat dan menyaksikan acara di Bogor Raya. Sampai berjumpa di diskusi-diskusi selanjutnya.